Realme C67, sequel dari Realme C55 yang lagi-lagi mencoba untuk menaklukkan segmen harga 2 dengan 3 juta rupiah. Realme C67 berusaha untuk stand out di segmennya dengan cara melakukan fine-tuning terhadap Realme C55 dan juga menambahkan beberapa hal yang fresh, seperti kamera 108 megapiksel yang ditandem dengan SoC Snapdragon. Penasaran dengan experience pemakaiannya seperti apa? Let's go! Buat kalian, existing user C55 atau minimal yang udah pernah nonton ulasannya, bakal merasa familiar ketika melihat Realme C67. Namun ketika mulai mencobanya, barulah bisa merasakan sekaligus menikmati fine-tuning yang diberikan Realme di C67, tentunya dibanding pendahulunya. Bodi yang super boxy kini semakin tipis, lalu desain modul kameranya pun terlihat lebih stand out dengan island yang terpisah. Balik ke depan, displaynya langsung nyatu sama bodi HP-nya. Hal ini diklaim Realme pertama ya untuk segmen ini. Perubahan secara fisik ini overall menjadikan tongkrongan Realme C67 lebih berkesan premium, bahkan menyerempet kelas di atasnya. Favorit gua adalah yang warna hitam, alias Black Rock. Yang ekstra lagi juga terkait desain, Realme C67 punya sertifikasi rating IP54 loh. Ceprat-ceprat dikit tetap aman lah. Pertama nih ya, buat C-seriesnya Realme. Nggak sampai di situ. Speakernya sekarang sudah stereo dengan output audio yang minim distorsi asal nggak di-set di volume maksimal. Experience menikmati konten pun jadi lebih imersif. Dengerin ya. Kemudian NFC-nya bukan buat ngecek e-tol doang. Multifungsi juga, bisa buat nyimpen data kartu akses misalnya. Terus, display 90Hz IPS Full HD-nya lebih reliable untuk penggunaan outdoor karena peak brightness-nya meningkat drastis dari 680 nits jadi 950 nits. Masih berhubungan sama display, inget dong sama mini capsule alias Dynamic Island versi Realme. Sesuai yang dijanjikan Realme tempo hari, semakin kemari fitur mini capsule akan diperkaya. Dengan mini capsule 2.0, kita bisa mengontrol musik tanpa harus masuk ke aplikasi. Ini ada animasi waveform-nya juga loh. Kalau belum terbiasa, kadang suka salah gesture-nya. Jadi yang ke-trigger notif tray. Lalu kalau sudah kita stop atau pause lagunya, untuk play sayangnya harus masuk lagi ke app-nya. Nggak bisa dari kapsulnya. Sehabis itu bisa untuk memantau informasi cuaca dan berfungsi sebagai pop-up warning reminder juga. Tapi yang ini masih coming soon via software update. Tentunya, beberapa fungsi ini harus ditandem dengan aplikasi terkait, seperti Spotify, Weather, atau Calendar. Oke, itu adalah fine-tuning yang dilakukan oleh Realme di C67 sebagai improvement dari Realme C55. Sebenarnya, kalau Realme mau males, ya bisa sampai situ aja perbaikannya, terus dijual ke pasaran. Mungkin juga mereka bisa berpikir, toh ini upgrade cycle-nya yang 6 bulan sekali doang kan? Nanti kalau udah setahun aja baru ngasih upgrade yang lebih banyak lagi. Tapi nggak begitu. Selangkah lebih jauh, Realme justru mengoverhaul mereka punya SoC serta kameranya. Gue appreciate Realme karena level up SoC-nya dari Helio G88 ke Snapdragon 685. Lebih powerful, sekaligus lebih efisien juga dengan proses fabrikasi 6nm. Buat penggunaan sehari-hari, stutter dan lag-nya itu walau masih eksis, gue notice ada perbaikan. Pindah antar app pun berasa lebih lancar. Harus diakui, pure Android 14 Basic yang menyamar tipis-tipis dalam skin Realme UI ini punya andil, karena lebih light pastinya. Gue sih nggak masalah kalau HP di segmen ini fiturnya lebih dirampingkan, tentunya demi memperbaiki user experience sehari-harinya. Plus, yang menarik juga, Realme menjanjikan 3 tahun update untuk Android dan security patch. Sebuah komitmen yang tidak banyak kita dengar untuk smartphone yang harganya mulai dari 2 jutaan. Gue yakin banyak yang makin pede jadinya untuk menggunakannya secara long term. Ngomongin penggunaan jangka panjang, PD-nya jadi double, karena RAM 8GB jadi opsi basic, nggak ada opsi RAM 6GB lagi. Menggunakan SoC Snapdragon 685, efeknya nggak cuman ke performa saja, tapi ISP-nya mendukung kamera 108 megapiksel juga.
Makanya, Realme C67 menggunakan sensor 108 megapiksel ISOCELL HM6 keluaran Samsung. Ini juga pertama infonya buat kelas 2 jutaan. Just info, sensor ini biasanya banyak digunakan sama HP yang harganya 2 bahkan sampai 3 kali lipat lebih mahal dari Realme C67. Lalu yang gue suka juga, videonya lebih kepakai di Realme C67 dibanding pendahulunya. Stabil soalnya, ada fitur stabilisasinya. Untuk resolusi maksimalnya perekaman video 1080p 30 fps. Terus kamera satu lagi di belakang sayangnya cuman black and white kamera doang. Ya Realme kenapa nggak dikasih lensa ultrawide yang jelas lebih berguna sih? Ini mah malah cuman kamera gimmick yang kurang penting ya. Yang masih perlu menjadi catatan, footage-nya kadang patah-patah gitu. Buat kamera depan 8 megapiksel dari Realme C67 ini maksimal bisa merekam di 1080p 30 fps. Tapi jangan lupa buat nyalain fitur stabilisasinya supaya videonya stabil seperti ini. Tapi memang kalau kita nyalain fitur stabilisasinya, gambarnya jadi lebih nge-crop dan gue perhatikan kualitas image-nya juga jadi lebih soft. Nah, sekarang saatnya bahas hasil foto. Di kondisi pencahayaan yang proper, jepretan kameranya expected, bagus, punya detail yang baik, dynamic range-nya pun baik, dan warnanya cenderung memanjakan mata. Untuk backlight, selama nggak terlalu high contrast, dynamic range-nya masih cukup bisa ngangkat scene-nya. Begitu masuk ke sikon challenging lainnya seperti indoor lighting, kita harus pintar-pintar memilih antara menggunakan mode auto atau night mode. Di auto, selain sharpness yang berasa proses, rest of the image-nya berasa cukup natural. Sedangkan di night mode, sharpness-nya surprisingly berasa lebih natural, walau kadang ada sedikit noise. Dan dynamic range-nya pun lebih baik. Tapi memang objek fotonya malah di-boost, apalagi kalau skin tone-nya kayak gue. Nah, di low light, bersahabatlah dengan cahaya, mengingat HP ini nggak punya OIS. Karakter gambarnya sih sama ya, seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, dan biasanya gue prefer night mode di kondisi low light. Perlu jadi catatan, jangan kaget kalau di sikon low light rentan fail fotonya, entah blur, nggak fokus, dan sejenisnya. Lagi-lagi karena ketiadaan OIS. Ya namanya juga ini HP startnya dari 2 jutaan. Tapi nggak usah khawatir, kalau memang kalian sering jepret objeknya non-orang, gue melihat di sikon challenging sekalipun, hasilnya termasuk baik dan reliable. Kamera utama Realme C67 punya fitur kayak kakaknya yang lebih mahal, in-sensor zoom. Kalau di Realme 11 Pro Plus itu 4x, di C67 3x ya, atau 3 times. Just info, yang 5 times atau 5x itu bukan in-sensor zoom ya, digital, jadi diabaikan saja. Buat gue pribadi, fitur seperti ini berguna di momen-momen tertentu. Misalnya kalau gue lagi ke art atau toy museum, yang mana gue nggak bisa atau nggak boleh terlalu dekat dengan objek fotonya, tapi gue pengen dapetin foto yang detail. Berguna nih di HP yang nggak punya fitur optical zoom kayak Realme C67. Jelas lebih clear dan detail ketimbang kita crop autonya. Lebih handy-nya lagi karena bisa menjepret di full res 108 megapiksel, kita punya 2 opsi untuk dipilih dalam momen seperti ini. Tapi gue sih tetap milih yang 3x atau 3 times in sensor zoom ya, karena lebih simple. Kan tinggal tap 3x aja, dan pastinya to the point juga. Jepretan 3x ini juga lebih cocok buat portrait ya, supaya lebih close up dan dramatis framingnya. Lagi-lagi pastikan lightingnya proper, supaya outputnya oke. Kerapihan bokehnya sendiri tergantung background. Nggak lupa untuk having fun, juga masih ada street mode yang punya filter yang unik. Bisa dieksploitasi nih untuk memperoleh likes yang lebih di Instagram. Untuk kamera selfie, selama ada source lighting yang baik, fotonya punya detail yang oke dan warna yang sosmed ready. Di low light, gue prefer menggunakan night mode atau flash, jadi detailnya lebih keluar. Tapi jangan berharap banyak ya, secara kameranya hanya 8 megapiksel. Sebagai penutup, basics C67 masih sama dengan Realme C55. Material bodinya plastik, sensor fingerprintnya side mounted, nyatu dengan power button, ada headphone jack, slotnya bisa buat dual SIM dan memory card, spek displaynya mirip, dan sayangnya dagunya masih tebal, mendukung konektivitas 4G, terakhir chargernya 33 watt. Dia bisa ngisi 50% baterai 5000 mAh-nya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Untuk SOT, dengan style testing ala K2G, kita bisa dapetin SOT 6 sampai dengan 7 jam dalam durasi pemakaian 24 jam. Oke, itu adalah Realme C67.
Gue merasa overall upgrade yang diberikan cukup berasa ya dibandingkan pendahulunya. Yang bisa kita rasakan mulai dari fine tuning yang diberikan, kemudian upgrade secara performa dan juga kamera. Terus ketika kita bandingkan dengan beberapa pemain lain di segmen yang sama, dengan segala offering yang diberikan oleh Realme C67, sedikit banyak dia cukup terlihat berbeda. Sehingga untuk harga di bawah 3 juta, menurut gue Realme C67 ini bisa masuk shortlist atau bahan pertimbangan kalian ketika mau mencari HP baru di segmen ini. Namun demikian, Realme C67 ini bukan tanpa kekurangan. Gue paham ya, di segmen harga ini kita nggak bisa minta sesuatu yang super komplit, super lengkap. Namun perlu diingat, semakin kesini persaingan semakin ketat loh. Nah, daripada sekedar adu spec sheet, gue sebenarnya lebih berharap Realme lebih wise untuk memilih fitur-fitur apa yang layak menjadi sebuah prioritas di smartphone-nya. Gue kasih beberapa contoh. Misalnya, ketimbang ngasih lensa black and white, kenapa nggak ngasih lensa ultrawide aja yang bakalan jelas-jelas lebih useful? Lalu, ketimbang naikin megapiksel dengan menggunakan sensor yang baru, apa resource-nya nggak mending dipakai untuk mematangkan processing gambar di sensor yang sudah ada saja? Karena secara output kamera, gue masih melihat ada room for improvement. Dan beberapa hal-hal lain yang sejenisnya. Tentu ini semua dari sudut pandang gue pribadi. Semoga masukan gue didengar sama Realme. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!